Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Saifal. Saifal, selamat siang. Bagaimana kondisi di sekitar Anda setelah gempa yang barusan terjadi? Di sana apa yang terlihat rusak atau dampaknya, Saifal? Ya, baik, memang di Kabupaten Bandung hari ini tepatnya pada pukul 10 tadi di Kabupaten Bandung ini memang diguncang gempa yang memang berkekuatan sekitar 5,0 skala Richter yang memang ini terasa hampir di seluruh Kabupaten Bandung dan juga sekitarnya. Dan gempanya pun itu cukup berlangsung lama seperti itu sehingga masyarakat yang berada dalam rumah di Kabupaten Bandung ini kemudian itu keluar dari rumah mereka. Dan tidak hanya itu, yang paling parah memang ada di beberapa kecamatan, yaitu terdapat di Kecamatan Kertasari dan juga Pangalengan. Nah, sementara memang hingga saat ini pemerintah di Kabupaten Bandung ini masih terus menunggu informasi atau update terkini karena memang hingga saat ini belum ada laporan-laporan yang pastinya memang, namun dipastikan ada 2 kecamatan ini yang parah. Kembalikan ke Anda. Ya, Saifal, ketika sekitar pukul 10 tadi gempa ini terjadi, aktivitas masyarakat ini bagaimana dampaknya? Bisa Anda gambarkan bagaimana peristiwanya ketika guncangan itu sedang terjadi? Ya, baik, dapat digambarkan memang ketika guncangan terjadi memang masyarakat berhamburan ke luar rumah dan yang paling parah memang ada di 2 kecamatan yaitu Kertasari dan Pangalengan. Di sana dapat kami gambarkan itu untuk sementara informasi atau data yang kami dapatkan ada beberapa fasilitas publik yang rusak, diantaranya yaitu kantor polisi juga rusak, kemudian puskesmas, kemudian juga seperti posyandu dan ada beberapa juga sekolah yang rusak karena memang ada 2 kecamatan, yang parah yaitu di Kertasari dan juga ada di Pangalengan. Namun berdasarkan informasi terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung pada pukul 10-an tadi ya, kami kemudian berkomunikasi dengan pihak BPBD. Memang hingga saat ini belum diterima informasi terkait dengan korban jiwa. Namun dipastikan ada 2 kecamatan ini yang terdampak parah, di mana selain rumah warga yang hancur juga ada fasilitas-fasilitas umum seperti kemudian masjid ya, sekolah dan kantor polisi. Demikian. Baik, Saifal, kondisinya saat ini berarti warga sudah berani masuk ke rumah kembali, beraktivitas seperti biasa, atau mereka memutuskan untuk mungkin ada titik kumpul begitu, Saifal? Ya, saat ini memang masyarakat belum ada yang berani masuk kembali ke dalam rumah mereka. Kalaupun itu ada, hanya untuk mengambil keperluan mereka di dalam rumah, karena memang saat ini masyarakat masih dalam kondisi panik akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Bandung dan sekitarnya tadi. Sementara memang saat ini petugas itu sudah mulai meluncur ke lokasi terjadinya gempa ini karena memang ada 2 wilayah yang parah. Dan kemudian sementara meluncur ke 2 kecamatan tadi, petugas BPBD juga menunggu informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat atau laporan dari BPBD yang ada di wilayah atau di kecamatan untuk didata dan selanjutnya untuk dilakukan proses selanjutnya. Oke, Saifal, apakah sampai siang hari ini ada terasa gempa susulan? Ya, memang masyarakat di Kabupaten Bandung saat ini masih waspada ya, dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Namun saya sendiri hingga saat ini belum merasakan gempa susulan kembali dari pukul 10 hingga saat ini. Namun kami di lapangan tetap waspada mengantisipasi gempa susulan terjadi. Baik, Saifal, untuk sejauh ini sudah lebih dari 1 jam ya pasca gempa tadi. Apakah terlihat ada petugas BNPB atau pemerintah daerah setempat yang berada di sekitar pemukiman dan apa arahan yang diberikan untuk warga? Ya, yang pertama memang karena yang rusak itu ada kantor polisi juga dan itu memang dekat ya, Kertasari. Itu kemudian yang pertama turun di lokasi adalah petugas-petugas yang memang ada di sana dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan memang untuk bantuan-bantuan khusus memang saat ini belum ada data atau informasi
lebih lanjut yang kami dapatkan dari BPBD, memang BPBD saat ini juga masih menunggu laporan dari atau asesmen dari lapangan. Baik, Saifal, Anda yang berada di sana, sebenarnya informasinya itu sudah cukup tersampaikan dengan baik atau tidak dari badan otoritas yang terkait, misalnya BPBD kah, atau Pemda kah, atau kecamatan kah, seputar apa yang harus dilakukan warga di saat-saat seperti ini? Ya, memang sebelumnya pemerintah Kabupaten Bandung dan juga jajarannya, yang kami tahu memang di Kabupaten Bandung sering diadakan pelatihan atau informasi-informasi pelatihan terkait dengan bencana atau ketika mendapatkan bencana seperti ini. Yang kami tahu memang pemerintah sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat, bahkan bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga terkait kepada relawan-relawan itu sering memang dilakukan, baik itu kemudian bencana di air maupun kemudian bencana alam gempa bumi seperti ini. Dan mungkin ini yang menjadikan penyebab sehingga memang hari ini alhamdulillah tidak ada eh, korban jiwa atau belum ada informasi terkait dengan korban jiwa. Demikian. Baik, Saifal, untuk sekarang berarti warga kalau ingin mengungsi sementara, karena tadi Anda sebutkan masih takut begitu ya, kembali ke rumah, itu kemana titik-titiknya, Saifal? Ya, untuk sementara ini memang kami belum dapat informasi lebih lanjut dan kami akan terus melakukan pencarian informasi baik itu kemudian di pemerintah daerah maupun di petugas-petugas terkait seperti BNPB dan lain sebagainya. Untuk saat ini memang kami belum dapat informasi terkait dengan lokasi pengungsian warga yang rumahnya rusak. Baik. Ya, Saifal, kalau sebelumnya di wilayah Kabupaten Bandung ini apakah pernah terjadi bencana gempa juga dan apakah masyarakat ini memang sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika ada gempa? Ya, untuk gempa yang parah memang itu sudah pernah terjadi dan itu sudah cukup lama. Sementara untuk di akhir-akhir tahun 2020-an ini memang belum ada gempa yang parah bahkan sampai terjadi kerusakan yang banyak seperti hari ini. Baik, Saifal, kondisinya pada saat kita belajar dari pengalaman sempat ada di Cianjur dan segala macam begitu ya, bahwa hasil evaluasinya adalah korban itu berjatuhan karena adanya proses pembangunan yang tidak tahan gempa begitu. Perumahan-perumahan warga ini yang membangunnya tidak menggunakan metode-metode yang tahan gempa begitu. Yang Anda saksikan di siang hari ini ketika terjadi gempa, rumah-rumah yang rusak ini rumah-rumah yang seperti apa, Saifal? Ya, memang yang terjadi atau yang bisa kita lihat di yang gampang yang hari ini rusak memang itu adalah rumah-rumah yang memang ada di pedesaan. Memang selain kelihatan dari konstruksi bangunannya, ini juga yang menjadi perhatian itu adalah kontur tanah yang memang Kabupaten Bandung ini memang kontur tanahnya itu bahkan sering terjadi ketika hujan, sering terjadi kemudian longsor. Maka bisa diartikan bahwa kontur tanah di Kabupaten Bandung ini memang itu cukup rentan seperti itu. Oke. Baik. Ya, Saifal, selanjutnya ini dari masyarakat, apakah Anda sempat mewawancarai atau bagaimana kemudian kondisi yang mereka rasakan saat ini? Apa yang paling dibutuhkan pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi? Ya, memang yang pertama kami hubungi untuk hari ini itu adalah pihak BPBD, dan untuk masyarakat kami akan terus upayakan untuk mencari informasi lebih lanjut lagi, dan insya Allah kami akan informasikan kepada Anda dan juga pemirsa setelah kami kemudian mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Baik. Saifal melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, pemirsa, gempa kembali terjadi pada siang hari ini dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan Dadan Madani, Kepala Madrasah Aliyah Karya Bakti Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Dadan. Selamat siang, ya. Ya, Pak Dadan, saat ini posisi berada di mana dan apa yang bisa Anda ceritakan terkait dengan gempa yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi? Saya posisinya di pesantren, pondok pesantren Nurul Huda, Sukasari. Kebetulan
titik gempa yang paling besar karena saya merasakan sendiri goyangannya itu seperti sedang di ember begitu, air yang di ember itu goyangannya seperti itu gitu. Oke, ini berarti lokasi Anda di Kabupaten Bandung atau di Bandung, Pak? Di Kabupaten Bandung, saya lagi di lokasi di sekolah di yayasan. Baik. Jadi pada saat tadi kejadian itu terasa sekali ya, begitu ya Pak ya? Oh, terasa sekali, terasa sekali. Oke, Pak, informasi yang sudah Anda dapatkan dari pemerintah di sana, informasi resmi begitu ya, apa Pak? Waspada, karena barusan juga ada gempa susulan, jadi dari pihak pemerintah sudah memberitahukan lewat mobil keliling gitu, melalui megapun keliling pakai mobil untuk mengingatkan kepada warga untuk selalu waspada. Dan kebanyakan warga berada di luar rumah ini. Oke, sampai sekarang berarti masih belum berjalan seperti semula ya aktivitas di sana. Belum. Pak Dadan, ketika tadi ada gempa, ini apakah para santri ini sedang beraktivitas di sana atau para siswa sedang beraktivitas di sana? Iya, sedang ada di kelas. Jadi memang tidak ada korban, tapi luka-luka. Ada yang lari-lari terus keseleo, ada yang kena juga sama puing dari tembok gitu. Oke, berarti kondisi siswa aman-aman ya Pak ya di siang hari ini ya Pak ya pada saat kejadian? Alhamdulillah, dan sedang berkumpul di satu area tepi kumpul sambil menenangkan suasana traumanya gitu. Oke, Pak Dadan, apakah masih terjadi gempa susulan Pak? Barusan mungkin 5 menit ada 2 detik susulan. Oke, berarti 5 menit yang lalu Anda merasakan ada gempa susulan begitu ya Pak. Ini gempanya terasa lebih kencang guncangannya dibanding yang jam 10 tadi atau bagaimana Anda membandingkannya? Lebih relatif, lebih ini nggak terlalu keras seperti yang awal. Oke, Pak, kami sedang menayangkan ini gambar dari kondisi Madrasah Aliyah ketika gempa. Ini cukup parah ya Pak dampaknya ya? Iya, parah banget. Madrasah Aliyah Karya Bakti, Yayasan Pesantren Nurul Huda itu masjidnya retak, terbelah. Terus tetangga-tetangga ini ada yang atapnya sampai turun gitu, mau ambruk. Baik. Saat ini para siswa dan juga pengajar di sana evakuasi kemana Pak Dadan? Kebetulan setelah ditenangkan, para siswa pada pulang ke rumah. Orang tua juga banyak yang jemput. Tapi khusus santri, kita titipkan di satu titik kumpul saung gitu. Di yayasan kami, di pesantren kami. Oke, ini langkah yang diambil oleh pihak sekolah sendiri ya Pak ya. Kalau dari pemerintah setempat yang tadi Bapak informasikan berkeliling kampung itu untuk mengumumkan soal informasi resmi, ini apakah sudah ada titik kumpul yang ditentukan Pak? Belum. Jadi masyarakat masih kebanyakan di pinggir jalan, terus di jalan-jalan gang. Jadi masih belum bisa berani untuk masuk ke rumah secara nyaman gitu. Masih banyak di luar rumah. Oke. Kondisi cuaca saat ini di sana seperti apa Pak? Panas. Panas ya. Jadi panas. Ya. Oke, jadi ini juga yang membingungkan ya. Ingin berteduh juga agak sedikit masih takut-takut begitu masuk ke gedung juga takut-takut karena gempa susulannya masih terasa begitu. Oke, Pak. Warga yang Bapak lihat sendiri siang hari ini bagaimana Pak kondisi mereka Pak? Apakah masih trauma dengan getaran sebelumnya? Trauma. Baik, Pak Dadan, kita coba kembali lihat ya tadi dampak kerusakan yang terjadi di Madrasah Aliyah Karya Bakti. Ini bangunan apa Pak yang tadi runtuh dan berapa lantai begitu? Sehingga kita ingin tahu separah apa begitu dampak kerusakannya.
masjid sih terbelah sebetulnya. Yang masjid kami itu tempat sholat anak-anak, santri gitu, terus masyarakat sekitar kita itu rusak parah. Oke. Oke, berarti dari tim sekolah juga masih belum berani untuk mengecek dampak kerusakan apa saja ya Pak ya, karena ini sepertinya masih rentan begitu ya? Iya. Kita masih berada di luar, foto-foto aja. Oke. Pak Dadan, doa kami bersama rekan-rekan yang berada di sana, semoga aman-aman saja, semoga nanti bisa beraktivitas normal kembali begitu ya Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya di Metro Siang. Terima kasih Amin. teman-teman Metro. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.